elektromagnetik itu merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat, sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat itu disebut dengan istilah gelombang mekanik. Nah, adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik diantaranya, yang pertama dia merupakan gelombang transversal, yang kedua dia merambat tanpa medium, yang ketiga, cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 300 juta meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, dapat mengalami pembiasan atau refraksi, dapat mengalami pelenturan atau difraksi, dapat mengalami perpaduan atau interferensi, dapat mengalami pengkutuban atau polarisasi, dan lain sebagainya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya. Namun, cepat rambatnya sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C itu sama dengan lambda dikali F atau lambda sama dengan C per F, di mana C itu merupakan cepat rambat gelombang, lambda merupakan panjang gelombang, dan F merupakan frekuensi gelombang. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang itu terbalik artinya semakin besar frekuensinya maka panjang gelombang justru akan semakin kecil. Nah, lalu gelombang elektromagnetik itu ada apa aja sih? Berikut ini ada macam-macam gelombang elektromagnetik. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, urutan ini semakin ke kanan dari sinar gamma ke sinar atau gelombang radio, panjang gelombangnya itu semakin besar. Artinya, gelombang radio dan sinar gamma, panjang gelombangnya yang paling besar adalah gelombang radio. Sedangkan panjang gelombang yang paling kecil adalah sinar gamma. Sedangkan urutan ke kiri itu merupakan urutan yang frekuensinya semakin besar. Artinya frekuensi terbesar yaitu sinar gamma. Agar lebih jelas, di sini kita urutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari lambda atau panjang gelombang kecil ke besar atau dari frekuensi yang besar ke kecil. Kita bisa menggunakan jembatan Gildai atau singkatan geruti rada teler. Apa itu geruti rada teler? Nah, urutan yang pertama di sini ada huruf G. G itu merupakan sinar gamma, R itu merupakan sinar ronsen atau sinar X, U itu merupakan ultraviolet, T itu merupakan cahaya tampak, I inframerah, rada itu adalah radar atau gelombang mikro, tele itu merupakan gelombang televisi, dan R itu merupakan gelombang radio. Nah, sahabat, di sini untuk cahaya tampak ini merupakan cahaya yang biasa kita gunakan untuk melihat di mana cahaya tampak itu terdiri dari cahaya Mejiku Hibiniu. Berdasarkan urutan geruti rada teler atau urutan dari frekuensi yang paling besar ke frekuensi yang paling kecil atau urutan dari panjang gelombang yang paling kecil ke paling besar, urutan Mejiku Hibiniu-nya itu kita balik. Nah, artinya apa? Merah sama ungu itu yang frekuensinya paling besar adalah ungu, sedangkan yang panjang gelombangnya paling besar adalah merah. Ciri dari gelombang elektromagnetik itu dia semakin besar frekuensinya itu dia cenderung menyilaukan. Nah, warna merah dan warna ungu itu dia cenderung menyilaukan warna ungu. Sedangkan warna merah itu dia tidak terlalu menyilaukan. Itulah alasannya kenapa lampu belakang kendaraan itu disarankan untuk menggunakan lampu warna merah. Tujuannya agar dia tidak menyilaukan pengendara yang ada di belakangnya karena frekuensinya kecil, tetapi dia memiliki panjang gelombang yang besar sehingga pada malam hari, pada jarak yang jauh pun dari jarak jauh kita akan melihat bahwa di depan kita ada kendaraan lain. Urutan dari frekuensi yang paling besar ke frekuensi yang paling kecil atau dari lambda kecil ke besar, kita bisa menggunakan seingatan geruti rada teler. Oke, kita lanjut ke manfaat gelombang elektromagnetik. Apa saja sih manfaat gelombang elektromagnetik? Kita mulai dari sinar gamma. Sinar gamma itu biasa digunakan untuk sterilisasi alat kedokteran, sterilisasi makanan dan minuman kalengan, pembunuh sel kanker, sebagai perunut aliran fluida, misal aliran PDAM, untuk mendeteksi kebocoran, kemudian untuk pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Kemudian ada sinar ronsen atau sinar X. Manfaatnya yaitu untuk foto ronsen, CT scan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan. Berikutnya ada sinar ultraviolet. Manfaatnya yaitu cahaya matahari bisa digunakan untuk produksi vitamin D, fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain.
Untuk sterilisasi produk industri pencitraan medis dan alat pengecek keaslian uang, serta sebagai alat barcode reader, dan lampu LED, serta biasa juga digunakan sebagai laser. Nah, kemudian ada cahaya tampak, yaitu Magic Binio. Cahaya tampak itu adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat mata manusia berupa warna. Jadi kita bisa melihat warna merah, warna biru, dan lain sebagainya. Karena ada cahaya warna merah, warna biru, dan lainnya yang dipandulkan ke mata kita. Selanjutnya ada sinar inframerah. Sinar inframerah itu biasa dimanfaatkan pada remote control, foto satelit, dan luar angkasa. Terapi fisik menyebutkan cacat dan encok. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat alat pijat yang bentuknya kadang-kadang ada yang bentuknya seperti ikan hiu dan lain-lain sebagainya yang ada rodanya itu. Nah, di sekitar rodanya itu biasanya ada semacam kayak lampunya. Lampu itu merupakan sinar inframerah yang biasa digunakan untuk terapi fisik. Misalnya untuk menyebutkan encok. Kemudian sinar inframerah juga digunakan sebagai pendeteksi panas atau thermal, atau sekarang biasanya digunakan sebagai termogun untuk mengukur suhu. Kemudian mengeringkan cap kendaraan pada industri otomotif. Kemudian berikutnya ada gelombang radar atau gelombang mikro. Bisa digunakan untuk komunikasi radar untuk mendeteksi suatu objek, pemandu pendaratan pesawat, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta menentukan arah dan posisi yang tepat. Nah, selain itu juga digunakan pada oven microwave dan untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, serta digunakan juga untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kalau televisi sesuai namanya, gelombang ini merupakan gelombang cahaya pada televisi, dan gelombang radio itu bisa digunakan untuk pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, dan komunikasi pesawat dan kapal, serta siaran televisi atau ultra high frekuensi. Nah, itu tadi manfaat dari gelombang elektromagnetik. Lalu, apakah gelombang elektromagnetik juga berbahaya? Nah, berikut ini bahaya dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, dapat menyebabkan kanker kulit, dapat menyebabkan kanker mata, dapat menyebabkan rendahnya produk ganggang, dapat menghitamkan warna kulit, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, dapat menyebabkan kemandulan. Apakah semua gelombang elektromagnetik tadi itu memiliki bahaya yang sama? Nah, tentu tidak. Yang dapat menyebabkan kanker kulit, kanker mata, rendahnya produk ganggang, menghitamkan kulit, serta melemahkan sistem kekebalan tubuh itu merupakan bahaya dari sinar ultraviolet. Sedangkan yang dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia itu merupakan bahaya dari sinar X, terutama adalah sinar gamma, dan yang dapat menyebabkan kemandulan itu adalah sinar gamma. Nah, jadi tidak semua gelombang elektromagnetik itu berbahaya ya. Nah, tapi di lain bahayanya tadi, ternyata gelombang-gelombang elektromagnetik tadi juga memiliki manfaat-manfaat seperti yang sudah kita bahas tadi.